Selamat malam, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Ah, Terima kasih sudah menonton video ini, Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan, nama saya Yohanes Laure dari program studi perikanan semester 3 dengan NIM 212542420022. Dalam mata kuliah manajemen sumber daya perairan ini, saya akan membahas yaitu lentik dan lotik. Lentik. Ekosistem perairan tergenang atau lentik merupakan suatu kondisi ekosistem yang dicirikan oleh ketenangan air (lenis) yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Dapat juga diartikan sebagai suatu jenis ekosistem berair yang kecepatan arusnya sudah berkurang sehingga lumpur dan materi-materi lepas cenderung mengendap di dasar perairan yang menyebabkan dasarnya menjadi lunak, sehingga tidak sesuai untuk bentos permukaan tetapi cocok untuk menggali nekton dan beberapa plankton. Beberapa contoh ekosistem perairan lentik seperti danau, rawa, waduk, dan pasir hidup. Perairan tergenang merupakan contoh dari suatu ekosistem yang dimana terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Ekosistem lentik memiliki keragaman organisme yang sebagian besar adalah anggota dari kelompok Fishes. Faktor-faktor pembatas abiotik atau di sini adalah maksudnya salah pengetikan faktor-faktor pembatasan biotik pada ekosistem lentik adalah sebagai berikut. Faktor abiotik ya. Faktor-faktor yang pertama jumlah karnivora atau predator, yang kedua jumlah produsen, ketiga stratifikasi umur, yang keempat jumlah herbivora, yang kelima jumlah parasit. Faktor-faktor pembatas abiotik pada ekosistem lentik adalah sebagai berikut: suhu, kedalaman, arus, intensitas cahaya, substrat dasar, kekeruhan atau turbinitas, ada pH, COD, DO, BOD, dan salinitas. Ya, berikut kita akan masuk di biotik. Ekosistem air lotik adalah ekosistem yang terdapat air mengalir di dalamnya, baik secara lambat ataupun cepat. Beberapa contoh ekosistem air lotik yang sering dijumpai adalah parit, air terjun, selokan, atau sungai. Ciri-ciri dari ekosistem ini adalah aliran airnya yang mengalir dan kadar oksigen terlarut yang sangat tinggi. Jenis aliran yang terdapat dalam ekosistem ini juga menentukan komposisi komponen biotik yang hidup dalam ekosistem tersebut. Aliran air sendiri bergantung pada topografi dan besarnya tempat air mengalir. Ya, kadar oksigen yang relatif tinggi pada ekosistem ini disebabkan adanya persentuhan langsung antara permukaan air yang luas dan udara. Selain itu, adanya jerang, riak-riak kecil dari air terjun menjadi salah satu faktor akan tingginya kadar oksigen pada ekosistem ini. Keadaan ini membuat organisme yang hidup di ekosistem ini akan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap oksigen, sehingga saat kadar oksigen di dalam ekosistem ini turun secara drastis menyebabkan organisme tersebut mati. Keadaan suatu sungai sangat dipengaruhi oleh faktor fisika kimia, air, dan lingkungan sekitarnya. Beberapa faktor fisika kimia yang umumnya mempengaruhi kehidupan perifiton adalah suhu air, kecerahan, pH, arus, salinitas, dan CO2 bebas. Selain itu juga dipengaruhi oleh TSS,
kandungan nitrat, dan fosfat. Penyebab faktor fisika kimia muncul dikarenakan salah satunya terdapat aktivitas manusia di sekitar ekosistem sungai secara langsung atau tidak langsung yang nantinya akan dapat mempengaruhi kualitas air sungai, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan biota dalam sungai tersebut. Dalam ekosistem ini juga terdapat beberapa organisme yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu mempunyai alat kait atau pengisap untuk melekat pada tempat licin, bentuk tubuh yang lebih pipih. Hal ini bertujuan untuk memudahkan organisme tersebut berenang atau bersembunyi di bebatuan dari predator mereka. Umumnya, organisme yang hidup di ekosistem ini memiliki kecenderungan berenang melawan arus. Berikut lagi, insekta dan larva memiliki bentuk yang mirip dengan telur, di mana bentuk bagian depan terlihat bulat di bagian depan dan belakang. Jenis organisme yang terdapat di perairan Loti adalah yang pertama plankton, yang kedua nekton, ketiga neuston, keempat perifiton, dan kelima bentosa. Beberapa fungsi atau manfaat ekosistem perairan lentik dan lotik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber plasma nulva yang berpotensi sebagai penyumbang bahan organik, sebagai tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora fauna yang penting, sebagai sumber air yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat sekitar, rumah tangga, industri, maupun pertanian, sebagai tempat penyimpanan kelebihan air yang berasal dari air hujan, aliran permukaan sungai-sungai, atau dari sumber-sumber di bawah air tanah. Yang kelima, memelihara iklim mikro, di mana keberadaan ekosistem danau dapat mempengaruhi kelembapan dan tingkat curah hujan setempat. Sebagai sarana transportasi untuk memindahkan hasil-hasil pertanian dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Yang ketujuh, sebagai penghasil energi melalui PLTA. Yang kedelapan, sebagai sarana rekreasi dan objek pariwisata. Kemudian faktor-faktor pembatas atau penghambat yang dapat menyebabkan organisme-organisme itu punah, yang itu salah satunya terjadi secara alamiah. Bencana-bencana yang terjadi secara alamiah di ekosistem tersebut, maka perlindungan diri yang harus dilakukan oleh organisme lentik dan lotik adalah dengan upaya menyesuaikan diri atau beradaptasi maupun di luar tubuh maupun di dalam tubuhnya, sehingga dapat bertahan hidup di ekosistem perairan tersebut. Demikian hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.